Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Halo, apa kabar sedulur EMC dimanapun Anda berada? Kita hadir di gelaran apa? Beres ya, bedah resep Hasan Sabila untuk edisi kali ini. Ya, seperti biasa setiap hari Selasa kita akan hadirkan seperti biasa juga narasumber yang pastinya sudah dinanti-nanti sejuta umat gitu ya, atau apa tuh namanya. Sedulur MC, untuk hari ini seperti biasa juga Anda bisa menyimak melalui YouTube kami di Hasan Sabila Official. Bisa melihat di Facebook kami juga di Hasan Sabila ataupun di Instagram kita di Hasan Sabila Official ya. Kita sapa dulu yuk. Beliau formulator dan juga motivator herbal kita. Siapa lagi? Bang HS. Halo, selamat malam Bang HS. Halo juga Mia, selamat malam juga Mia, selamat malam juga kepada saudara-saudara saya. Ya, oke. Kemarin saya mendapatkan pendengar yang di lereng Merapi. Wow. Bu Marsiem ya. Dia fanatik banget dengan kita. Akhirnya dia datang kemarin berobat diabetes gitu. Terus dia mengatakan kepada suaminya, Pak, kalau ini hapus pernah iki Pak. Nah iki aku yakin kita tenan. Datanglah dia. Terus saya bertanya, kenapa Bu kok bilang Ibu, gak hapus-hapus lagi? hapus-hapus Apakah gitu? Sebelumnya sudah pernah terkena hapus-hapus gitu ya? Ternyata dia sudah habis hampir 60 juta untuk mengobati penyakitnya, cuma dapatnya hasilnya nihil. Sekali berobat 6 juta, 3 juta, sampai 60 juta dia habis, hasilnya nihil. Kemudian berkeluh ke Bang AS. Nah, begitu dia bayar 340, kaget. Ini sudah benar ini 340. Kenapa, Bu? Biasanya kan kalau herbal itu juta-jutaan. Bang AS tidak pernah berjuta-juta gitu kan. Dengan angka 300, 500, 600, ya, hanya angkanya di sekitar itu ya. Nah, bahkan mereka yang betul-betul sudah kehabisan dana akhirnya kita sumbang juga. Nah, itulah akhirnya Bu Marsiem ini pingin banget ketemu, katanya sampai nangis-nangis minta diantar kepada suaminya. Akhirnya suaminya antar ketemu, saking senangnya. Terus pertama kali jabat tangan tuh diciumnya tanganku. Tidak lepas-lepas, sakit katanya. Saya ini tidak mimpi kan katanya. Soalnya dia katanya hanya bisa mendengar dan bermimpi katanya. Baik. Sekarang Sudah bisa membuktikan. Bisa membuktikan, bisa melihat secara langsung Ya, gitu ya. Ini melihat dari seperti ini sampai segitunya dekat ya pendengar dengan Bang AS. Dan saya jadi heran, apakah yang dilakukan mereka itu tidak ada bakti sosial gitu ya. Misalnya yang tidak mampu ya mereka harus berikan resep rebusan atau bahkan produk yang sudah jadi diberikan gitu. Apakah tidak ada di luar sana? Sehingga saya berpikir kok jadi konsentrasi mereka ingin ketemu saya itu seperti seakan-akan sampai terbawa di dalam pikiran, di dalam mimpi, dibawa dalam hati, yang dari Jakarta aja datang, saking pinginnya datang. Ternyata setelah sampai di situ katanya baru aja masuk ruangan, belum diobati sudah sembuh, katanya begitu. Nah, kedekatan antara seorang dokter, seorang pengobat terhadap pasiennya ternyata itu menumbuhkan positif kesembuhan ya. Jadi orang sudah yakin dia akan sembuh. Tapi kalau kita sudah dengan kasar misalnya ya, masuknya aja dengan meja berlapis ya. Dari siapa meja pertama, terus sekretaris ya, terus baru pendaftaran, dari pendaftaran baru ke dokternya atau ke ahlinya ya. Meja berlapis banget, ketat banget, ternyata meja pertama sudah 1 juta, meja kedua 2 juta, meja ketiga 3 juta, terus ke herbalisnya
jadi 2 juta, jadi 5 juta sekali berobat. Ternyata ada nilainya meja per meja sehingga mahal karena kan harus membayar orang banyak. Itulah kejadian-kejadian yang sudah hadarnya. Baik. Oke, itu yang menyebabkan bagaimana ketika mindset kembali memberikan mindset kepada masyarakat bahwa pengobatan herbal itu ketemu dengan Bang AS itu tidak sama sekali tidak mahal. Selalu kita ulang-ulang bahwa Bang AS itu ketika ada pasien yang tidak mampu dibantu, ada yang Pak mau minta rebusannya aja boleh, kemudian mau minta kapsulnya aja boleh. Pokoknya silahkan Bang AS akan memberikan solusi terbaik. Tidak akan pernah Bang AS insya Allah pasien pulang dengan kecewa. Maksudnya tidak ada solusi, pasti akan diberikan solusi gitu ya. Jadi ini bedanya Bang AS dengan yang lain. Bang AS nggak akan mengecewakan semua pasien-pasiennya, semua fan-fannya, karena beliau diusahakan akan selalu hadir untuk memberikan info-info, ilmu-ilmu baru kepada kita. Seperti halnya malam kali ini, Bang AS itu akan memberikan materi mengenai bagaimana kotoran dari zat kimia yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, ini yang kadang tidak kita sadari bahwa kita manusia ini, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, atau bahkan apa yang ada di sekitar kita itu bisa mengancam tubuh kita. Karena katanya kan kalau penyakit itu tergantung apa yang kita konsumsi, apa yang ada di sekitar kita dan lain sebagainya. Nah, seperti halnya kotoran atau zat-zat kimia yang ternyata ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan kita tahu yang namanya gagal ginjal itu harus cuci darah. Kalau yang namanya cuci darah itu biasanya ini akan banyak sekali cabang-cabangnya lagi ya. Pasti kreatin dan juga uriumnya tinggi, HB rendah, lemes dan lain sebagainya. Nah, ini kalau sudah kena ginjal itu bahkan cabang-cabangnya banyak. Luar biasanya Bang HS dengan cabang-cabang sebanyak ini, Bang HS itu bisa menemukan formulasi dan resep-resep yang bisa membantu pasien-pasien ginjal. Kalau kita tahu organ ginjal itu adalah organ yang paling penting juga di tubuh manusia. Ada 2 sebetulnya ginjal ya di dalam tubuh manusia. Kalau yang satu rusak atau dua-duanya rusak, ini pasti akan sangat fatal sekali. Biasanya harus cuci darah dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya kita ada di Indonesia. Ada di Indonesia kita ada formulator yang sudah menemukan bagaimana cara mengobati atau bagaimana cara mengatasi keluhan ginjal. Bagaimana cara menurunkan kreatin, bagaimana cara menurunkan urium, menjaga saraf ginjal, ada batu ginjal, dan semuanya untuk bagaimana sih cara menjaga ginjal agar sehat. Itu kita pernah mendengar bahasan-bahasan dari formulator kita ya. Dan yang pasti ini adalah, saya juga baru buka-buka YouTube dan lain sebagainya, itu memang baru satu-satunya yang saya tahu bahkan di Indonesia formulator yang bagaimana bisa menemukan menurunkan kreatin, menurunkan urium, kemudian menyetabilkan HB untuk pasien cuci darah. Baru Bang HS gitu ya. Mungkin kita akan bertanya, dari mana wangsitnya? Oh ya, apakah Bang HS menerima wangsit setelah bertapa 7 hari 7 malam atau 3 kali lebaran, 3 kali puasa tadi yang nggak pulang-pulang? Kayak mana ini Bang HS? Nah, ginjal itu kan complicated Bang HS. Kalau kita ngomongin ginjal itu kan semua yang masuk dalam tubuh kita itu ada yang disaring melalui ginjal gitu ya Bang HS ya. Dan nanti keluar melalui beberapa organ lain. Nah, ini kan merupakan organ yang sangat-sangat vital pada tubuh manusia. Ketika rusak harus ada cuci darah dan lain sebagainya. Tapi Bang HS bisa loh sampai menyembuhkan pasien hingga tidak cuci darah lagi. Itu kan sangat keren sekali, dan bahkan ini mungkin tidak disangka-sangka orang. Berpikir kalau nanti cuci darah itu akan seumur hidup dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Bang HS menemukan inovasi atau formulasi ini dari mana? Apakah dari mimpi atau wangsit? Atau dari mana Bang HS kira-kira? Silahkan Bang HS. Iya, Mia. Kalau kita berbicara tentang organ tubuh itu kan awal kita dilahirkan sehat. Baik. Karena pola makan dan pola hidup menjadi rusak. Baik. Artinya setiap kerusakan itu bisa diperbaiki kerusakan ya Pak ya. Jadi seperti kerusakan organ ginjal, kita lihat dulu dia pada posisi mana rusaknya. Misalnya
organ ginjal pada sel ginjal, yang berarti dia tidak mampu lagi untuk menyaring air yang ada di dalam darah. Terus resep apa yang akan kita berikan? Tentunya pasti berbeda Bapak Ibu. Ada lagi batu ginjal. Kita lihat lagi jenis batu yang tumbuh di ginjal ini jenisnya apa? Jangan-jangan jenis protein yang mengental, yang membuat kristal. Jangan-jangan bentuk zat besi, sehingga ini akan merusak fungsi ginjal. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui ginjal bukan berarti kita terus tempuyung ya, salah satunya. Bukan berarti kita mengenal tempuyung itu untuk gagal ginjal, gempur batu untuk batu ginjal, tidak begitu. Maka hadirlah ilmu kedokteran itu untuk mempelajari jenis penyakit yang ada di dalam tubuh. Mereka lah yang sangat paham. Ya. Saking pekanya si dokter ini, maka membaca keluhannya saja dia sudah bisa menebak penyakitnya. Kurang yakin, diperdalam dengan melihat ke dalam tubuh manusia dengan alat-alat yang dibutuhkan tentunya. Tapi apakah tidak bisa meleset? Bisa saja. Namanya kepekaan itu kadang meleset juga. Setiap organ yang rusak, yang berarti bisa diperbaiki. Maka saya kan jadi heran Bapak dan Ibu, kerusakan organ tapi anjurannya seumur hidup. Saya kan jadi heran karena ketidakpercayaan saya. Bang AS mulailah menyenangi tumbuh-tumbuhan, mulai di situ cinta terhadap tumbuh-tumbuhan. Bahkan boleh dikata, kalau sudah cinta terhadap tumbuh-tumbuhan, kita banyak meninggalkan rumah, yang berarti kita lebih banyak bertemu dengan tumbuhan daripada bertemu dengan keluarga. Inovasi inilah yang saya gunakan Bapak Ibu. Saya paling orang yang di dunia ini mungkin ya, di dunia ini orang yang paling penasaran. Jika ada dikatakan ini tidak bisa sembuh, itu jadi pelajaran saya dan menjadi tantangan saya. Diabetes tidak bisa sembuh, menjadi tantangan saya. Sekarang sudah berapa ribu penderita diabetes di tangan saya sembuh dengan racikan herbal. Hipertensi sembuh dengan racikan herbal. Gagal ginjal sembuh. Saraf kejepit sembuh. Apalagi kalau hanya lambung, gatal-gatal. Kalau hanya itu aja mudah sekali bagi saya. Kembali lagi pada metabolisme ginjal atau organ ginjal Pak ya. Metabolisme ginjal itu, ginjal akan menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada di dalam darah. Berada di dalam darah, baik kita garis bawahi. Dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin, artinya zat buang atau zat racun dan sebagainya. Ini harus dibuang melalui urin. Kemudian yang dimaksud zat sisa yang dikeluarkan ginjal adalah urin dengan zat yang terkandung adalah urea, kreatinin, amonia. Nah inilah yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Apa sih urea itu Pak Hasan? Urea itu adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Maka bisa terjadi kelembapan pada kulit
rambut tetap segar, energik, jantung tetap padat, tidak menebal karena lemak di dalam pembuluh darah jantung karena cukupnya oksigen, nitrogen. Kulit tidak kering, itu tugas senyawa urea, organik yang tersusun dari unsur karbon. Terus kreatin, gimana bahasan kreatinin itu merupakan zat toksit. Berarti racun, Mbak ya. Kalau saya bilang toksit, merupakan zat toksit, berarti racun. Hasil metabolisme protein yang harus dikeluarkan. Hasil kelebihan protein yang dibuang, yang sudah tidak difungsikan oleh tubuh berupa cairan, ini adalah racun yang harus dikeluarkan melalui urin. Efeknya bagaimana Pak Hasan kalau protein itu tidak bisa keluar? Maka protein di dalam darah akan mengkristal. Kalau mengkristal bagaimana? Maka dia akan tumbuh batu pada ginjal atau akan merusak sistem kerja ginjal. Itu kelebihan protein Bapak Ibu. Inilah yang saya pikirkan. Bagaimana kelebihan protein itu saya hancurkan, kemudian saya buang melalui urin. Jadi tubuh ini tidak dicuci terus. Ya, kita kan bukan laundry. Tapi bagaimana kita menciptakan protein ini supaya hancur, keluar sendirinya atas proses metabolisme. Kemudian ada lagi zat amonia. Zat amonia ini adalah gas yang tidak berwarna dengan bau menyengat dan dapat merusak kesehatan. Mestinya Bapak sudah mendapatkan gambaran. Contoh, peminum alkohol, pipis, baunya alkohol. Pete, baunya pete. Jengkol, baunya jengkol. Kopi, baunya kopi. Itu adalah zat racun Bapak. Tapi kalau ini berlebihan, ginjal menjadi tidak sehat lagi. Dia dapat rusak. Maka bagi mereka yang hobi dengan yang saya sebutkan ini tadi, hobi jengkol, jangan tiap hari jengkol. Oh berarti tiap hari tidak boleh ya kata Pak Hasan jengkol. Oh ya, kalau gitu sehari jengkol, sehari pete. Sama aja. Nggak boleh Bapak. Nah, amonia ini adalah zat racun yang keluar melalui urin. Bayangkan zat racun. Zat racun ini bisa dari pewarna. Setiap yang keluar berbau itu pasti akan mengganggu kesehatan ginjal. Kalau itu dilakukan terus-menerus. Begitu juga alkohol. Begitu juga minuman pewarna. Bapak minum air yang berpewarna, merah, hijau, ungu, dan sebagainya lah. Ada warnanya. Pipis keluarnya tidak sesuai kan, Mbak? Kemana warna merahnya? Kemana warna hijaunya? Ini yang disebut amonia. Racun yang bakal akan merusak fungsi ginjal. Kemudian senyawa kimia dalam darah yang disaring oleh ginjal itu apa saja sih? Ini loh Pak yang saya kasih tahu. Yang dikerjakan ginjal sehari-hari itu apa sih? Orang bisa berpikir, orang bisa sepak bola, orang bisa berlari, orang bisa ke kantor, senang-senang sama keluarga. Apa sih yang dikerjakan ginjal? Tanpa ginjal mengerjakan senyawa-senyawa aktif, maka manusia itu terkapar di rumah sakit. Tidak mungkin dia akan bisa berdiri. Bayangkan, perut buncit, kaki bengkak, mata sipit, pipis tidak bisa. Akhirnya kan di rumah sakit. Dari awal kan Bang Ae sudah kasih tahu, janganlah berlebihan. Kalau memang kita merasa lebih, bagikanlah ke tetangga-tetangga kita. Apa protein dibagikan apa? Telur. Telur kan protein, Pak. Kenapa Bapak tumpuk sampai berkilo-kilo di sana, sampai 10 kilo Bapak tanggung sendiri, dimakan sendiri. Mie instan sampai numpuk di dalam kamar, dimakan setiap hari.
Kemudian kelebihan yang bisa merusak ginjal senyawa kimianya adalah protein 1, zat besi 2, mineral 3, lemak 4, karbohidrat. Itu yang diproses oleh ginjal. Tapi dalam batas cukup, tidak berlebih, ya. Kalau ini berlebih berarti mengancam kerusakan ginjal. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jika terjadi kelebihan dari 5 senyawa tersebut yang saya sebutkan tadi Bu ya, maka bagian organ ginjal yang dirusak adalah ini kerusakan Bu ya. Protein lebih, zat besi lebih, mineral juga begitu, lemak juga begitu, karbohidrat juga sama. Apa yang dirusak? 1, sel ginjal. Sel akan dirusak dengan kelebihan karbohidrat dan lemak. Hancurlah kita. Ginjal tidak berfungsi lagi, tidak memiliki sel ginjal. Sel ginjal itu apa? Sel ginjal itu dia berfungsi menyaring zat limbah dalam darah. Maka darah harus bersih. Jika tidak bersih harus di-laundry. Maka ada istilah cuci darah. Karena darah kotor, banyak limbah, paham? Yang kedua adalah korteks ginjal. Apa sih itu Pak Hasan? Itu adalah bagian ginjal paling luar. Ya, paling luar Pak ya. Berarti ini wadah yang dikelilingi lemak. Lemak ini untuk menjaga agar ginjal tidak mudah terjadi infeksi. Tapi jangan berlebihan yang dikelilingi oleh lemak. Berfungsi melindungi bagian dalam ginjal. Sapamnya ginjal yaitu korteks. Itu sapam menjaga kelenturan ginjal agar ginjal tidak menjadi rusak. Tapi bisa rusak juga ya Pak Hasan? Ya karena berlebihan lemak lo. Sudah dibilangin, gudang itu cukup untuk 100 kardus mie instan. Kok ditumpuk 1000 kardus? Jebol, akhirnya kerusakan. Inilah Bu, kadang kita sendiri tidak sadar ya. Jadi lemak itu tumbuhnya dari mana? Dari jeroan. Lemak itu tumbuhnya dari mana? Hobi soto, hobi mie instan, hobi mie ayam. Itu lemaknya sangat berlebih Ibu. Enak sih enak. Makan lalap aja sudah sehat. Tempe digoreng dengan lalap itu sudah sangat sehat. Kan tidak mahal Bapak Ibu ya. Inilah kesalahan-kesalahan kita. Nikmat makannya mengancam kesehatan. Itulah ya tagline kita Bu ya. Terus yang ketiga yaitu dari organ ginjal yang dirusak adalah tubulus renalis. Tubulus renalis itu dia berfungsi menyerap air, glukosa, elektrolit seperti natrium, klorida, kalium dan sebagainya dalam darah untuk digunakan ke dalam tubuh ya. Yang saya bilang tadi, akhirnya tubulus ini berfungsi untuk membuat energi pada manusia. Saya bisa berbicara di depan Ibu ini karena energi saya yang mengolah ginjal. Berarti kan ginjal harus dilindungi. Kalau ginjal tidak bisa membuat energi pada Bang AS, Bang AS sudah tidak bisa lagi menemukan resep. Bang AS sudah tidak bisa lagi memberikan tausiah herbal. Bang AS sudah tidak bisa lagi sebagai dosen herbal. Ini karena ginjal. Jaga ginjal ini dengan baik. Memperhatikan makanan tadi ya. Jangan setiap makanan yang hobi tinggal. Mie instan hobi. Janganlah mie instan setiap hari. Sebulan sekali masih wajar. Begitu juga soto, mie ayam dan sebagainya. Jeroan. Kembali lagi kita dengan zaman dulu, senang dengan lalapan. Terus yang keempat adalah yang dirusak pada bagian organ ginjal itu yang disebut medola. Itu berfungsi mengangkut cairan tubuh dan darah ginjal setelah cairan zat limbah dan zat racun dalam darah disaring, maka ginjal akan mengeluarkan zat tersebut melalui urin. Itu yang disebut amonia.
pete, bau pete, jengkol, bau jengkol, alkohol, bau alkohol, kopi, bau kopi, termasuk mie instan tadi. Jadi, kalau kita makan jengkol tidak berbau, hati-hati. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu itu bangga. Aku hebat loh. Kemarin aja aku bikin jengkol 1 kilo loh, tak makan sendiri, tapi pipisku nggak berbau. Janganlah itu suatu kehebatan Ibu, jangan-jangan rusak ginjal Ibu. Paham ya Bu ya? Itu memang ciri khas daripada tumbuh-tumbuhan itu, dia akan mengeluarkan anomia itu. Yang berarti manusia diperhatikan. Kalau kamu makan ini melalui urin berbau, maka zat racun dia akan keluar. Akan tetapi kalau ini terus menerus, maka akan rusaklah ginjal kamu. Paham? Mari kita lanjut Bu ya. Pantangan apa sih Bang yang kalau kita sudah terkena gagal ginjal nih, atau kerusakan fungsi ginjal, atau pipis tidak bisa? Pantangannya apa sih? Inilah pantangannya Bapak. Saya memberikan 5 pantangan Pak, yang tadinya berada di dalam energi manusia. Karena berlebihan, maka Bapak harus memantang ini ya. Semua jenis kacang, 1. Semua makanan yang berzat besi tidak boleh, termasuk bayam. Jeroan, ini tidak boleh. Tadi lemak sudah merusak karena berlebihan. Alkohol, itu racun, tidak boleh. Dan sebagainya. Dan teman-temannya tadi Bu ya, yang membuat urin itu menjadi berbau, ini tidak boleh. Ini sejenis dengan alkohol. Yang kelima adalah gula pasir. Berarti penderita gagal ginjal, gula pasir tidak boleh dikonsumsi. Berarti bagaimana Bang? Yang benar adalah mengkonsumsi gula siap larut. Siap larut, dia tidak akan berhenti di dalam darah, tapi dia langsung larut melalui urin. Dan dia tidak akan membentuk kristal. Pakai apa? Gula aren, gula Jawa. Teruji bahwa itu tidak mampir pada ginjal, tapi langsung dia larut melalui urin. Itulah kehebatan ya, gula aren dan gula Jawa. Kemudian Bapak dan Ibu, sampailah saatnya saya akan membuat resep. Inilah yang ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi saat ini Bapak Ibu telah banyak mengumpulkan resep-resep Bang HS. Sampaikanlah ini kepada saudara-saudara Ibu, karena ini bermanfaat. Yang saya herankan nanti ke depannya tidak ada Bang HS, siapa yang akan memberikan tausiah herbal, manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Sampai saat ini belum tumbuh, belum lahir. Yang ada hanya orang pamer tentang khasiat herbal, suruh beli ujung-ujungnya. Pada ending pembicaraan itu harga hanya 1.500.000. Suruh beli. Ngomongnya panjang banget, endingnya ditutup dengan harga cukup dengan 1.500.000. Hubungilah ini, jualan. Yang kita cari bagaimana orang yang tidak jualan tapi memberikan pelajaran kepada masyarakat. Inilah yang kita nanti-nanti. Baik Ibu, kita akan bikinlah resep kotoran ginjal. Judulnya itu ya Bu ya. Daun kayu putih 20 lembar, serai 4 batang, bawang putih 4 siung, kulit jeruk purut 3. Yang diambil kulitnya Bu ya, dari tanpa jeruk. Direbus dengan air 5 gelas jadi 2 gelas. Diminum pagi dan sore. Inilah resep untuk membersihkan kotoran ginjal. Artinya, kalau kita sudah membuat resep ini bukan berarti Bang AS kan sudah memberikan resep untuk membersihkan ginjal. Jadi kalau gue minum alkohol sih, mabuk-mabuk dikit nggak apa-apa lah. Karena itu sudah kecanduan, nggak bisa hilang nih Bang. Mabuk cinta kali. Nggak berhenti. Maka jadikanlah hidup sehat bersama Bang AS. Dari Bang AS,
Salam sehat alami. Terima kasih. Baik, sedulur MC, tadi kita sudah mendapatkan ada resep dari Bang AS bagaimana cara membersihkan kotoran ginjal. Ini boleh dikonsumsi oleh yang belum terkena ataupun untuk pencegahan juga bisa nih Bang Bisa, AS ya. betul. Oke, ini adalah daun kayu putih 20, serainya 4 batang, bawang putihnya 4 siung, kulit jeruk purut ya, kulitnya saja ini 3. Direbus dalam air 5 gelas menjadi 2 gelas. Nah, ada obat apa Bang AS yang bisa digunakan kalau misalkan produk jadi dari Bang AS yang sudah masuk dalam formulasi ini? Ini ketiga yang berhubungan dengan ginjal tadi. Microsolon, di situ ada campuran yang ini tadi. Baik. Terus Altilis juga ada, Kreas juga ada. Jadi ketiga produk ginjal ini dia ada semua. Oke. Jadi sekarang itu misalnya dia kan tadinya mau saya masukkan ke salah satu, tapi kadang kan mereka yang gagal ginjal ini hanya kreatinnya yang tinggi. Tapi uriumnya enggak gitu ya. Maka dia bisa menggunakan Kreas gitu. Oke, jadi ini boleh menggunakan Kreas, Altilis ataupun Microsolon ya. Boleh, betul. Baik, untuk pencegahan bisa memilih salah satu mungkin ya Bang aja atau Microsolon aja. Salah satu itu lebih bagus liumnya. Kalau salah 2, 8 nanti nilainya. Iya, nggak lulus Nggak dong. lulus ya. Betul. Oke, berarti mending salah Semua. salahkan diriku. Wah, ini lagu. Baik Bang Ais, terima kasih sekali untuk kebersamaannya, untuk resep-resepnya, dan tadi sudah dijelaskan bagaimana pantangan-pantangannya ya. Ada beberapa pantangan yang tadi semoga aja ini bisa menjaga ginjal kita, karena sekali lagi ginjal adalah organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Semua organ itu bagaimana yuk kita bisa daripada mengobati kan lebih baik menjaga gitu yang Bang Ais ya. Jadi tadi sudah diberikan kiat-kiatnya bagaimana cara menjaga ginjal agar tetap sehat. Terima kasih Bang Ais untuk malam kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Mia Kayu Manis juga mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan EMC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.